Industri apapun juga lah, tidak hanya kelapa sawit. Kuncinya adalah SDM. Yang persaingan industri yang semakin ketat. Ya, mau nggak mau, industri akan cari orang yang memang punya skill. Itu sama dengan harapan orang tua lah. Mendidik, menyekolahkan, membiayai, dan sebagainya. Pasti orang tua ingin anaknya lebih berhasil dari orang tuanya. Itu pasti. Dosen juga sama. Kamu mau jadi apa kelak? Kuncinya di dirimu sendiri. Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam Sawit Insight Podcast. Kali ini kita bersama Direktur Politeknik Kelapa Sawit, Citra Widya Edukasi, dan kita akan membahas tentang dunia pendidikan di industri sawit begitu. Bersama kita sudah hadir Bapak Insinyur Stefanus Nugroho Kristono. Beliau merupakan Direktur di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi yang sudah cukup lama juga dalam mengemban amanah pendidikan di industri sawit. Selamat pagi, selamat datang Pak Nuk. Selamat pagi Pak Danang. Gimana, sehat ya Pak? Sehat ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di program SIP Sawit Insight Podcast. Jadi SIP ini program dari Hai Sawit yang kita bersama para narasumber berdiskusi. Ada satu keilmuan yang kita bahas dan itu bisa memberikan satu informasi ataupun insight kepada rekan-rekan pendengar. Baik Pak Nuk. Pertama dan mengawali tentang pendidikan nih. Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Ini punya nomenklatur yang khusus kelapa sawit. Dan mungkin menjadi satu pertama dan salah satu politeknik yang nomenklaturnya langsung kelapa sawit ya Pak. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa dari sisi sejarah sebenarnya Politeknik Kelapa Sawit ini berangkat dari industri. Jadi kalau kami tidak salah, informasi yang kita terima adalah sudah memiliki industri sawit terlebih dahulu, diantaranya ada di Sulawesi Barat, kemudian di Bengkulu dan di Kalimantan Timur, lalu lahirlah Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Kiranya berkenan Pak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu sejarah tentang kampus Politeknik CWE yang kita singkat Citra Widya Edukasi menjadi CWE. Silahkan Pak. Ya, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi ini berdiri tahun 2006. Didirikan oleh Widya Group, di mana Widya Group konsentrasinya adalah di dunia perkebunan dan industri kelapa sawit sejak tahun 1983. Nah, kemudian berkembang dari Sulawesi Barat, kemudian ke Bengkulu, terakhir di Kalimantan Timur, dan kalau saya menyebutkan para begawan perkebunan saat itu sudah berpikir jangka panjang jauh ke depan bahwa suatu saat dunia sawit akan membutuhkan SDM-nya yang khusus, yang memang spesifik untuk mendukung industri kelapa sawit. Nah, muncul niat sejak 2003 untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang khusus menyiapkan SDM kelapa sawit. Sangat khusus. Di mana perguruan tinggi lain belum terpikir mungkin saat itu untuk yang secara khusus untuk menyiapkan SDM sawit. Maka tadi 2006 berdiri dan memang sangat spesifik di bidang kelapa sawit. Itu satu. Yang kedua, bentuknya politeknik. Ini lembaga yang jenisnya tidak terlalu populer dibandingkan dengan universitas, institut, dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah khusus pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi lebih mengutamakan kurikulumnya praktek dibandingkan teorinya. Itu. Nah, berdiri ya tentunya diawali dengan mahasiswa cuma belasan saja. Padahal tahun ini kita Politeknik Kelapa Sawit CWE menginjak tahun ke-20. Ya, dengan student body sudah 1.300 lebih. Ya, diawali belasan saja. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan SDM sawit memang nyata. Dan itu terbukti. Ya, lulusan kami sejak awal
meluluskan tahun 2009 kan ini D3. Itu ya sekarang udah 2000-an lah. Menyebar seantero Nusantara di berbagai industri kelapa sawit. Ya, bahkan ada yang di luar negeri, ya di Malaysia, di Papua Nugini. Dan berbagai jabatan manajerial pun juga para alumni itu sudah sampai ke tingkat ya GM, manajer, ya tentunya berangkat dari asisten dan terus berkarir di dunianya industri kelapa sawit. Itu. Nah, inilah bukti kalau memang industri kelapa sawit serius untuk memang berpikir untuk menyiapkan SDM. Kuncinya itu. Industri apapun juga lah, tidak hanya kelapa sawit. Kuncinya adalah SDM. Harus siap. Nah, ini seiring tadi kalau sejarahnya Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi didirikan oleh Widya Group sejak yang berkecimpung tadi dan betul-betul berbasis industri. Maka tentunya dukungan industri yang mendirikan perguruan tinggi ya tentunya akan melengkapi lah berbagai sarana yang memang dibutuhkan. Kebun, kita punya ada dekat kampus 1,3 hektar lah. Di Subang ada 10 hektar kebun sawit. Laboratoriumnya untuk praktek anak-anak ya mengolah buah sawit menjadi hasil akhir minimal minyak CPO ataupun juga nanti berbagai produk hilir yang bisa dipraktekkan. Standarnya standar industri. Peralatannya maupun kelengkapan laboratoriumnya. Nah selain itu sekarang memang kalau semuanya kampus itu mulai nyiapkan ya tentunya ada keterbatasan satu. Tapi saya berpikir harus diakselerasi, dipercepat. Caranya apa? Langsung kolaborasi dengan industri pendukung kelapa sawit. Ya, banyak mulai dari pupuk, herbisida, peralatan, ya mesin-mesin, proses kelistrikan, ya. Dan sekarang eranya era IoT, ya drone dan sebagainya. Kita ya nggak mulai kita modalin sendiri, tapi kerjasama dengan industri. Ya tentunya kalau industri masuk ke kampus, anak-anak kenalnya kan ya tanda petik lah. Ya merek itu kan gitu ya. Betul. Kan itu iya betul itu. Jadi saling menguntungkan, saling take and give, dan anak langsung konkret, tidak mulai dari model-model atau istilahnya prototype gitu ya, tapi udah langsung betul-betul aplikasi yang dipakai langsung oleh industrinya. Itu yang kami dari sisi manajemen ya untuk bagaimana mempercepat SDM ini yang ikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan di lapangan yang memang cepat. Teknologi dinamikanya cepat sekali. Nggak mungkin kita akan nyalip gitu, nggak. Ini bisa gapnya semakin jauh. Secara bagian ya udah kolaborasi untuk melompatnya udah. Jadi mempersempit gap ini. Sangat dinamis, sangat cepat perubahannya. Dan tantangannya juga tambah banyak. Butuhin SDM-nya juga tambah kompleks nih, tambah. Baik Pak. Gitu lah intinya ya. Siap. Jadi udah hampir 20 tahun ya Pak. 20 tahun kontribusi ini. untuk industri sawit. Iya. Betul. Dan lahir dari Widya Group yang memang juga memiliki ribuan hektar bahkan beberapa pabrik kelapa sawit ya Pak. Ya pasti itu ribuan hektar kelapa sawit dan pabriknya yang dikelola betul-betul secara profesional dan kekinian. Baik, nah ini unik Pak. Jadi dari penamaan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi lahir memang dari rahim industri. Kemudian kalau kita bedah lebih dalam lagi, Bapak memiliki program studi yang juga unik. Ada budidaya kelapa sawit, teknologi pengolahan, kemudian manajemen logistik, kemudian teknologi produksi tanaman perkebunan, kemudian yang baru lagi ada teknologi rekayasa perangkat lunak. Yang sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya ini dari budidaya, dari sawit itu ditanam, kemudian diolah menjadi CPO,
kemudian dari sisi proses logistiknya, kemudian yang sekarang yang terbaru ranah teknologi juga Bapak melahirkan SDM-SDM dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak begitu kan. Nah, apakah ini hanya keunikan nama prodi saja Pak, atau memang ada keunggulan-keunggulan dari masing-masing prodi ini gitu, yang tentu lulusan CWE siap untuk mendukung industri sawit dari hulu sampai hilir gitu. Mungkin ada penjelasan itu Pak. Betul Pak Danang. Jadi kami Poltek CWE ini berawal hanya punya 3 prodi di tiga-tiganya. Mulai D3 budidaya perkebunan kelapa sawit, itu yang belajar dari buka lahan sampai panen. Kemudian D3 pengolahan kelapa sawit, itu bagaimana mengolah buah segar sawit menjadi minimal CPO, minyak sawit mentah. Terus yang satu D3 manajemen logistik, yang memang belajar mengelola bisnis sawit ini. Ya, ini pun juga unik karena tidak hanya masalah keuangan SDM, tapi juga ekspor impor dan sebagainya, karena sawit adalah produk global. Ya. Nah, itu tahun mulai berdiri kan 2006, berkembang. Seiring dengan program pemerintah untuk replanting, ya kan, kemudian permajaan, ya baik di industrinya maupun di perkebunan rakyat. Ya tentunya kan butuh bibit. Terus bagaimana ini? Kalau Diploma 3 betul-betul skill on farm. Yeah. Nah, untuk riset mendukung bagaimana belajar tentang pembibitan, cari bibit yang baik, kemudian ya dengan berbagai metode yang kekinian, katakan seperti tissue culture, ya, kemudian itu akhirnya kita buka D4, ya. D4 itu sarjana terapan khusus vokasi, setara dengan ya S1 kalau untuk akademik, ya. Apa perbedaannya dengan D3 yang budidaya? Ya tadi, D3 budidaya betul-betul on skill di on farmnya, ya, skill. Nah, untuk tambahin 1 tahun lagi untuk memahami riset, lebih banyak main di laboratorium, ya, dengan kultur jaringannya, ya, bagaimana dengan berbagai macam keunikan itu yang memang nanti dibutuhkan untuk industri pembibitan kelapa sawit juga. Kan tentunya replanting butuh jutaan bibit, ya, masih terbatas perusahaan-perusahaan juga kan, masih terus butuh berkembang terus, dan anak harus dikembangkan. Itu satu. Jadi mengikuti kebutuhan tenaga SDM untuk di bidang riset. Nah, itu masuklah di 4 teknologi produksi tanaman perkebunan. Nah, satu lagi adalah era IoT. Dunia perkebunan juga sekarang sudah mau tidak mau ngikutin juga generasi yang menjadi sumber tenaga pengelolaan industri, atau mulai dari ya generasi milenial, Gen X, ya sekarang eranya Gen X, ya. Gen X yang memang punya keunikan, bukan banyak keunikan yang pasti berbeda dengan zamannya para seniornya atau manajernya, yang pasti beda generasi. Apalagi pertumbuhan juga teknologi adalah di bidang IT, ya. Aplikasi IT di berbagai industri. Sawit sudah mulai, dunia sawit, mekanisasi sudah banyak sekali, ya. Kemudian otomatisasi di pengolahannya, kemudian di manajemennya aplikasi-aplikasi untuk manajerial yang sudah semua berbasis IoT, IT, ya. Nah, itulah kita mendirikan satu lagi tambahan untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang IoT untuk mendukung industri sawit, yaitu D4 teknologi rekayasa perangkat lunak. Dan kita punya keunikan di prodi itu. Karena apa? Langsung dengan berbagai sertifikasi aplikasi, ya, misalkan jaringan mikrotik. Oke, kita kerjasama dengan mikrotik internasional untuk berbagai sekian semester sertifikasi mikrotik. Apalagi sertifikasi apalagi, ya, itu kita bekali anak-anak mahasiswa kita di situ dengan berbagai
pengetahuan ilmunya untuk bidang IT ya, dan juga sertifikasi kompetensinya sekalian. Tentunya juga kerjasama dengan industri sawit yang sudah mengaplikasikan IoT. Udah itu mau nggak mau. Generasi sekarang udah nggak lepas dari gadgetnya, nggak lepas dari laptopnya, nggak lepas dengan internetnya, nggak lepas dengan lain. Tentunya perusahaan juga akan mengikuti, pasti akan mengikuti. Ya. Pola akan ya tentunya ke sana semua. Ya. Mau tidak mau. Ya. Gitu. Baik, jadi udah ya kita Mengikuti perkembangan kebutuhan. Mengikuti perkembangan ya. Ya. Baik. Nah, di era sekarang yang dicari selain program studi yang sesuai ya, adalah potensi atau peluang kerja, Pak. Ya. Beberapa waktu yang lalu di sebuah informasi umum ya, kita dapat pemberitaan bahwa strata S1 sampai strata S2 pun dari lulusan perguruan tinggi ternama itu juga cukup kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sektornya umum gitu. Nah, bagaimana dengan sektor sawit ini, Pak? Dari sisi Politeknik Kelapa Sawit sendiri, CWE, apakah masih ada, Pak, peluang-peluang untuk anak muda, potensi-potensi untuk mereka setelah berkuliah? Ada, industri sawit masih terbuka nih, gitu. Mungkin ada ini, Pak, gambaran tentang itu, Pak, bagi anak muda nih, yang kuliah di sawit. Ya, saya berpendapat, dan ini sudah banyak tokoh-tokoh berbicara lah. Negara kita memang tertinggal untuk khususnya pendidikan vokasi. Beda dengan di Eropa, bahkan tetangga kita ASEAN aja lah, Singapura, Malaysia. Applied University, Politeknik itu sudah menjadi bukan pilihan nomor berapa. Ya. Itu akhirnya apa? Semuanya berorientasi, kita khususnya di negara kita ya, saat itu. Berorientasi, kalau bukan sarjana enggak afdol. Nah itu masalah. Ya, karena kurikulumnya tadi 70% teori, 30% praktek. Padahal kalau industrinya sekarang dengan persaingan industri yang semakin ketat, ya mau nggak mau industri akan cari orang yang memang punya skill bidang itu dengan lebih mantap lah. Dari mana sumbernya? Ya dari kampus vokasi. Maka sekarang pemerintah mulai beberapa tahun terakhir ini pendidikan vokasi menjadi perhatian lebih. Karena kita sangat kekurangan tenaga ahli ataupun lulusan kampus pendidikan vokasi. Sangat kurang. Nah, kembali ke CWE yang khusus kelapa sawit. Balik lagi. Sekarang dunia sawit kan dunia yang khusus, yang khas, ya kan? Mahasiswa kami banyak dari putra-putri pekebun sawit. Satu, berarti asalnya sudah dari keluarga sawit. Lingkungannya pasti sawit. Ya kan? Dididik di kampus sawit. Kurang apa yuk? Nah, nanti kalau di industri nyari, ya pasti. Dan itu terbukti lah. Ya, terbukti. Memang industri sekarang cenderung lebih banyak. Kalau pengalaman di kampus kami ya, industri kalau udah masanya menjelang anak-anak wisuda, atau bahkan jangan wisuda sekarang. Industri sekarang mengejar anak-anak. Mulai sebelum pra-PKL. Datang ke kampus. Ngomong bareng, ngobrol bareng. Pak, saya butuhnya soft skill-nya nih yang harus lebih kuat. Lah ayo, garap bareng lah. Jangan diserahkan semuanya ke kampus. Kan gitu. Garap bareng, ayo mulai kurikulumnya. Kurikulumnya bagaimana? Saya butuh ini. Ayo kita susun. Kampus sekarang memang sangat terdukung dengan kebijakan pemerintah. Dengan adanya mulai kampus Merdeka Belajar, MBKM ya. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Sekarang kampus bermartabat. Ya, intinya apa? Mahasiswa diberi peluang untuk mengalami dunia industrinya lebih lama. Nggak cukup PKL itu 4 bulan udah. Berapa bulan sekarang? Ya 6 bulan, bahkan 9 bulan itu. Bahkan ada industri yang minta, Pak boleh nggak itu PL-nya, praktek lapangan sama PL jadikan satu Pak. Berarti 6 bulan tambah 3 bulan. Jadi 9 bulan dong. Nah, ayo bagaimana kurikulumnya? Kalau memang itu jaminan anak-anak direkrut, ya kan? Artinya mereka memilih dulu kan, menseleksi sendiri dulu, memilih dengan orientasi nanti akan langsung direkrut. Mereka pasti butuh orang.
pengalaman keluar masuk, pengalaman ini kok yang sudah tanda petik sarjana-sarjana kok juga nggak tahan ya. Ya, nah ini anaknya petani dididik di kampus sawit, ya. Nah, terus ditambahin tadi kurikulum yang langsung blended dengan kebutuhan industrinya. Ya, saya harapkan ya sudah kompeten dong tentunya. Ya kan berbarengan. Kampus nggak bisa sendiri, industri tidak bisa sendiri. Kolaborasi, kerjasama, saling. Nah sekarang regulasi pengelolaan kurikulum sudah sangat fleksibel, ya, dengan memberi peluang mahasiswa tadi mengalami dunia industri yang lebih lama. Kampus terbuka untuk kurikulumnya, susun bareng-bareng. Kampus senang lulusannya langsung terserap, industri senang ketemu sama SDM yang cocok, kan gitu aja. Ini yang harus dikembangkan betul, gitu. Dan kampus juga harus tadi nyiapkan sarananya untuk praktek mulai dari awal sampai itu ya harus siap betul, ya, dengan berbagai supaya nanti betul-betul ya udahlah industri itu tinggal menyesuaikan ya dengan value-nya perusahaan, dengan nambahin apa software kita, oke. Saya rasa itu. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, dari sisi kerjasama tadi Bapak menceritakan bahkan sejak sebelum PKL pun kita udah discuss dengan industri kan. Kemudian mereka PKL, di masa itulah industri juga menyeleksi, menyerap siapa-siapa yang bisa masuk begitu. Nah, sejauh mana Pak CWE melakukan kerjasama dengan industri? Mungkin sudah berapa industri besar dan bagaimana respon mereka selama ini? Yang itu menjadi semangat CWE untuk terus menjadi pencetak pemimpin-pemimpin di perkebunan. Ya, salah satu strategi kami mengikuti beberapa agenda event kelapa sawit nasional, ya, di berbagai event kita ikutin. Itu satu, artinya apa? Kampus muncul mengenalkan dirinya ke dunia industrinya. Itu satu. Yang kedua, ya kita knock the door. Datang ke perusahaan-perusahaan. Ya. Dari mana sumbernya? Oh, udah saya beli itu buku katalognya perusahaan sawit itu yang tebelnya segitu kan banyak. Oh, kebetulan kita kampus juga nggak jauh dari Jakarta, di mana memang ya nyatanya mayoritas holdingnya perusahaan sawit kan ada di Jakarta. Oke, ya lebih dekat ya kita knock the door, kita datang. Selain juga industri juga tahu kampus kami, ya kan, jadi datang kontak dan sebagainya. Dan sekarang kerjasama pun juga tidak hanya tanda tangan MOU loh dengan perusahaan ataupun yang harus kita laporkan lah ke Dikti gitu ya. Jadi harus ada, jangan hanya tanda tangan MOU habis itu tidak ada tindak lanjut kan gitu ya. Ya tapi harus ada apa istilahnya MOA atau Memorandum of Action-nya. Aksinya apa? Ya jadi memang ya sudah lebih detail dan konkret dan komit bareng, komit bersama kampus dan industrinya untuk jalankan program itu, gitu. Baik Pak. Jadi udah cukup banyak ya Pak kalau untuk kerjasama sendiri ya dengan industri. Udah. Nah, tentu kerjasama ini kan tidak berhenti di situ saja tadi, action dan seterusnya sampai proses rekrut kan Pak. Ya. Tapi PR bersama kita adalah karakter nih. Kita kemarin Haisawit sempat ngobrol dengan beberapa HR gitu Pak dari sisi perusahaan. Secara teknis itu berproses bisa dibentuk. Nah, tapi kalau karakter itu butuh waktu yang cukup panjang Mas, begitu informasinya kan. Nah, di kampus sendiri ini kan sudah dibangun 3 tahun lamanya lah Pak, setidaknya gitu kan. Ya. Kalau boleh tahu, apa strategi CWE dalam membangun soft skill para mahasiswa yang ini nanti beliau-beliau akan menjadi pemimpin-pemimpin di industri Pak. Ya. Mulai dari, kalau kami nggak salah informasinya, dari awal masuk ada pendidikan dasar, kemudian ya program-program lain mungkin ada Pak dari sisi CWE. Ya, ada. Ya, oke. Sebelumnya saya mau nambahkan sedikit informasi yang mungkin perlu tadi terkait dengan industri ya. Silakan industri sawit atau industri apapun ke kampus kami, maupun untuk merekrut anak-anak, memilih anak-anak saya. Kampus tidak akan
tidak memungut biaya sepeser pun. Welcome 100%, open the door. Silakan pilih anak-anak sendiri. Lebih cepat ya lebih baik, ya kan? Karena lebih bisa memilih yang sesuai dengan selera. Belum tentu IPK tinggi yang dipilih, belum tentu. Ya silakan, industri itu hanya industri milih silakan. Tidak ada biaya sebesar pun. Oke. Nah, bagaimana tadi menjawab yang terkait dengan soft skill, ya kan? Memang dimanapun sekarang soft skill yang utama, ya kan? Hard skillnya, ilmu pengetahuannya ya sudah ada textbooknya, ada labnya, praktek bisa. Nah, dengan menghadapi generasi sekarang yang sangat spesifik, bukan banyak kelemahan tidak, tapi punya spesifik sendiri, plus dan minusnya. Ya, nah antara lain soft skill. Ya, apa salah satunya? Ya kita CWE punya jargon tanggap, tanggon, terengginas. Tanggap itu apa? Responsif. Tanggon apa? Tough. Kuat fisik. Terengginas apa? Cekatan. Empati. Kemudian yang cukup. Itu bentuk soft skill yang memang dibutuhkan di dunia perkebunan. Tapi semakin ke sini kalau saya amati ya beda tuh. Angkatan yang dulu-dulu sama sekarang ini ya sudah ini kita hadapi bersama ya dengan keunikannya. Ya kita kampus pun harus punya banyak akal dengan cara meyakinkan. Satu, pasti dengan dosen yang sudah dosen-dosen praktisi dunia perkebunan yang memang sudah terbentuk. Ya. Satu contoh dosen sangat disiplin. Ya. Mana anak tidur di kelas suruh pusat dan sebagainya. Anak-anak wah ini dosen wah udah pokoknya. Tapi saya lucu juga setelah lulus kerja ada itu WA-nya ke dosen yang bersangkutan. Pak terima kasih ya Pak ya. Saya dulu sudah pernah gini. Sekarang rasanya sangat bermanfaat di pekerjaan saya. Loh, baru anak-anak kan sadar baru terasa setelah lulus dibentuk oleh dosennya seperti itu gitu. Jangan nanti model yang ada kadang-kadang diapakan dulu sama gurunya atau dosen sendiri lapor. Nggak ada. Ini butuhnya. Nah, itu satu ya dari dosen praktisinya. Yang kedua, mendatangkan para praktisi perkebunan di dalam bentuk-bentuk kuliah-kuliah umum dan sebagainya untuk memotivasi. Dari human resources kayak atau dari tentang masalah ISPO ya, masalah yang sekarang banyak terkait dengan keberlanjutan, ya masalah sosial, bagaimana pendekatan kepada masyarakat, ya bentuk soft skill seperti itu. Itu mendatangkan praktisi jadi terus nyambung terus. Yang ketiga ya tentunya dengan adanya UKM mahasiswa. Di mana mahasiswa saya tekankan juga, kamu nggak hanya belajar ilmunya, tapi kesempatan 3 tahun, 4 tahun di kampus. Bagilah waktumu dengan sebaik-baik sekali untuk berkegiatan di unit kegiatan mahasiswa. Yang macamnya banyak, pecinta alam ada, seni ada. Itu kan cara sederhana bagaimana mereka membentuk kerjasama tim, saling membantu, membuat program, menjalankan program. Ya kalau lancar, banyak tantangan-tantangan ini itu belajar untuk bagaimana tough, bagaimana mengatasi tantangan. Ya. Nah ini tentunya yang terakhir, kemarin kami sudah setahun lebih ini, saya bekali silat yang formal. Artinya masuk SKS, masuk kurikulum. Sebelumnya udah ada UKM silat, karena mahasiswa kami dari berbagai daerah itu rupanya juga punya perguruan masing-masing kan. Ya seru juga itu di kampus. Ya, nah sekarang saya formalkan masuk ke kurikulum wajib ikut silat. Karena silat adalah menurut saya adalah budaya Nusantara yang harus kita pertahankan, cintai, kembangkan. Dan itu memang dibutuhkan juga saat nanti anak-anak kerja juga kok. Ya, salah satu bentuk bela diri Nusantara yang harus kita pertahankan itu silat wajib. Ya, nah itu. Nah nanti ada lagi ya praktek lapangan di kebun, ya kemudian praktek di kebun 1 bulan di lingkungan. Emang enak.
Lumayan kalau di perusahaan ada mes. Nah, kalau di kebunnya 10 hektar di Subang, anak-anak tidurnya di mana? Di tenda peleton. Iya dong, harus di tenda peleton. Dengan lingkungan sawitnya. Supaya apa ya? Terbentuk ketahanan fisiknya. Gitu. Dan betul-betul di situ dilatihlah anak-anak untuk menjalani berbagai model profesi di sawit. Kalau mereka nanti satu kelompok ya dibagi kelompok. Ada yang saat ini jadi pemanen, yang kedua berperan sebagai mandor. Nanti ada yang asisten, mereka bersimulasi di situ. Gitu. Konkret udah. Ya, bergantian. Akhirnya mereka akan ngalami sendiri kan. Ya. Enaknya jadi mandor itu bagaimana, nggak enaknya apa, kan gitu. Jadi sekarang berbagai itu acara-acara kami membekali mahasiswa yang benar-benar real di lapangan di dunia sawit itu. Gitu. Di pabrik, di workshop, mahasiswi, emangnya nggak boleh nggak dikasih pelajaran ngikir? Oh, harus wajib. Ngikir. Meratakan dengan presisi yang cukup. Berat lah yang baja, besi yang dikikir, yang ngikir kayu. Ya kan? Putri harus bisa dibentuk. Ya, itulah model-model yang kita lakukan, ya seperti apa yang ada di lapangan kita bawa di kampus, kita bekalkan ke anak-anak gitu. Sehingga soft skill itu benar-benar menjadi concern juga ya Pak di kampus. Betul, ya soft skill ini udah banyak HR perusahaan memberikan Pak untuk ya ini problem nasional lah. Ya kita jangan lihat negatifnya, punya sisi positif dan negatifnya. Oke, kita hadapi sama-sama. Kampus nggak bisa sendiri juga, industri juga nggak bisa sendiri. Ya ayo sama-sama kolaborasi. Bercerita profil lulusan Pak. Ya. Buat mahasiswa SMA lah atau SMK perkebunan yang memang mau niat, saya akan bekerja di industri sawit nih, saya butuh kuliah di kampus sawit, salah satunya CWE. Sebenarnya untuk pengetahuan Pak, masing-masing prodi ini profil lulusannya akan jadi apa sih Pak? Ya. Kalau saya katakanlah saya suka dengan perkebunan, saya mengambil budidaya, itu saya potensinya jadi apa sih? Atau saya suka dengan alat pabrik nih, saya ngambil teknologi pengolahan, itu potensinya akan jadi apa? Dan prodi yang lain mungkin Pak. Ya. Oke. Jadi kalau mau profil lulusannya, tentunya kita standar istilahnya, mulai menyusun kurikulum lah. Itu sekarang kan istilahnya outcome based education. Jadi berbasis lulusan yang punya langsung dampaknya. Artinya apa basicnya? Ada SKKNI, Standar Kerja Nasional Indonesia. Itu SKKNI. Ada 9 level ya kalau tidak salah, 9 level. Untuk D3 itu level 5, D4 level 6. Ya, level 5. Nah, tentunya itu di SKKNI-nya. Di standar KKNI untuk bidang kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Kementan, ya, Kementan nomor berapa itu saya agak lupa, 039 atau berapa, tentang standar kerja dunia sawit, kebun maupun pabrik. Di situ terkait dengan okupasi jabatan. Ya, jabatan ada mulai dari mandor, ada dari asisten, askep, sampai manajer. Itu yang memang secara umum ada di dunia sawit. Ya, tentunya istilah itu tidak baku, tapi ada beberapa perusahaan yang pakai istilah lain lah. Ada yang istilahnya macam-macam ya, tapi tingkatannya sudah pasti lah itu. Nah, tentunya tadi untuk budidaya, katakan D3 budidaya, itu standar kompetensinya adalah untuk asisten, level asisten. Kita bekali untuk level asisten teknis.
Apa bedanya dengan D4? Profil lulusannya yang teknologi produksi tanaman perkebunan, yang satu budidaya, yang satu teknologi. Ini kan sama-sama kebun. Ya sama-sama kebun. Ini yang satu 3 tahun, 4 tahun. Memang yang 4 tahun lebih baik? Belum, tidak. Itu sama saja. Tergantung kompetensinya. Untuk tambahan 1 tahun itu ditambahkan untuk profil kalau mau ke riset. Tadi yang saya sampaikan. Jadi kurikulumnya ditambahin dengan berbagai metode riset, pengetahuan tentang riset yang lebih mendalam, prakteknya juga ya kan. Karena memang riset ini beda, kalau saya bermain agak beda profil SDM-nya itu dibandingkan dengan yang di lapangan. Kalau di lapangan butuh betul-betul leadership yang tanggung gitu ya. Yang benar fisiknya, pokoknya bisa ngatur. Karena mandornya banyak, belum pemanennya banyak juga. Tapi kalau di riset di laboratorium kan kerja sendiri, kerja tim kecil gitu ya, lebih fokus untuk lebih tekun, lebih. Nah ini di D4 itu profilnya bedanya di situ. Ya, sama-sama asisten juga. Ya, tetapi ada plusnya di bidang pengetahuan untuk riset. Nah sama yang di 3 pengolahan itu juga untuk asisten pabrik. Nah asisten pabrik kan macam-macam. Ada asisten pengolahan, ada asisten maintenance, ada asisten listrik, ada asisten K3, ya, dan lain-lain. Nah kita balik semua di situ. Nanti tergantung lulusannya mau lebih senang, kan ada yang lebih senang ke proses, ada yang lebih senang maintenance ya, atau membetulkan mesin. Kan pasti karena pabrik itu umumnya kan kadang-kadang jauh dari kota. Ya, dan ngadepin permasalahan lapangan itu harus cepat diatasi. Ya, maka keahlian untuk las, ternyata kemudian mesin-mesin perkakas, bubut dan sebagainya, dan teman-temannya itu ya mereka harus bisa. Gitu. K3, ya K3 juga harus utama, ya, safety health, itu keamanan, ya, standar keamanan pakai APD dan prosesnya, SOP-nya. K3 harus punya keahlian K3 juga, gitu. Kelistrikan, nah listrik juga sama. Pabrik kalau nggak ada listriknya juga nggak bisa jalan kan gitu. Nah itu, jadi berbagai profesi di pabrik pun juga banyak. Nah di manajemen yang logistik tadi, ya sekarang selain ilmu-ilmu dasarnya akuntansi, SDM, kemudian manajemen kearsipan atau tata kelola proses, kemudian ekspor impor dan sebagainya, didukung semuanya serba IT. Nah bekal IT-nya harus kuat juga kan, atau beberapa perangkat lunak. Kita kerjasama dengan berbagai perangkat lunak yang sudah jadi, sudah ready for use, sudah banyak dipasarkan. Kita pelajarkan juga di kampus supaya ya tadi kerjasama dengan industri yang khas itu, akhirnya yang tahunya kan tanda petik merek itu kan gitu ya. Jadi win-win juga. Yang TRPL IT juga sama. Sekarang udah banyak perusahaan yang memang punya tim IT khusus, memang datang ke lapangan ngukur, ya ini berapa langkah ini untuk mupuk, berapa langkah, kemudian jumlah dosisnya berapa, diukur semuanya, diukur, bawa lagi ke tim IT-nya untuk dibuatkan programnya. Pasang perlu sensor apa yang cocok, nah kembali lagi. Jadi banyak masih sangat terbuka. Ya saat-saatnya sekarang memang IoT kemana-mana udah kemana-mana, pokoknya tinggal nekunin, anak-anak mau nekunin jaringan mau nekunin perangkat lunak pemrograman, mau ngikutin data analis, ya, ataupun user support, tinggal milih aja mana yang cocok gitu, ya. Nah itu semaksimal mungkin kampus berupaya juga ya tadi kerjasama dengan industri pendukungnya supaya bawa produknya ke kampus, mengenalkan anak-anak, buat praktek anak-anak. Kapan lalu perusahaan turun, datang, welcome kita, ayo kita udah salah satunya program berikan
pelatihan ya anak-anak pemakaian drone di kebun yang 1,3 hektar dekat kampus. Bawalah anak-anak ke sana langsung praktek, dosennya juga praktek, banyak praktek, kerjasama berlanjut, ya kan? Nah, kan enak. Ya jadi udah seperti itulah, smart farming. Oh, jadi itu profil lulusannya itu berbagai apa istilahnya skill yang spesifik untuk masing-masing tadi prodi itu banyak di lapangan. Tinggal mau minatnya kemana, tekunin itu, betul-betul tekunin. Saya pesan ke anak-anak, kamu kalian itu banyak, kamu tinggal apa ke hatimu itu loh, kamu itu lebih senang apa, ya lebih minat kemana, udah tekunin. Ya kampus tanggung jawab untuk menyediakan fasilitasnya, pendampingnya, kamu tekunin. Nah, kalau bisa jangan generalisasi, ya mulai spesifik. Nama Politeknik Kelapa Sawit udah sangat spesifik. Di turunannya itu ternyata banyak profesi yang macam-macam. Ya tinggal tekunin, pilih. Ya, nanti pasti butuh. Dan itu basic. Dan itu apa betul-betul apa ya? Ya menurut saya basic yang kembali ke diri ya masing anak-anak. Kamu minatnya, bakat dan minatmu kemana? Dan tekunin itu. Sumber belajar sudah tidak terbatas. Ya. Bandingkan zaman dulu saya kuliah, nggak ada komputer ya atau hanya buku. Sekarang anak-anak bisa belajar dari YouTube bisa dari berbagai macam sumber. Ya, tinggal nekunin. Nah inilah yang menurut saya ada kelemahan di mana semua fasilitas itu ada menjadikan anak itu manja dan tidak kritis. Satu manja, yang kedua tidak kritis. Menerima apa adanya. Diterima, tapi tidak dikritisin lagi. Kan sumber-sumber utamanya kan mesti kembali lagi ke textbooknya. Nah itulah yang saya, belum tentu loh mungkin di media sosial di YouTube itu 100% benar. Harus kritis, kembali lagi ke basic, fondasinya. Ya, kembali lagi, kalau perlu cari textbooknya di perusahaan, banyak itu. Buku-buku, udah. Ya memang harus baca. Kembali baca. Ini yang anak-anak kadang-kadang jalan pintas. Ya, tapi itu belum tentu. Oke, mudah sumber belajar didapat, tapi harus tetap dikritisin dan diperdalam secara benar. Gitu sih. Siap, baik Pak. Jadi banyak peluang jabatan yang nanti bisa ditekunin, dipilih mana yang akan menjadi concern ya Pak. Betul. Baik, nah selanjutnya Pak, dari sisi pengembangan diri. Pak Anup tentu sebagai seorang pendidik sudah lama, sudah mengalami berbagai generasi yang dalam masa pendidikan mereka dengan berbagai dinamikanya. Kemudian sekarang tentu seorang pendidik paling senang dengar anak didiknya sudah jadi apa. Kemudian mendengar kabar itu kan Pak. Nah, di era sekarang dengan keunggulannya anak-anak muda sekarang Pak, apa pesan Pak Anup untuk anak-anak sekarang supaya pengembangan diri mereka terarah Pak? Apa sih kelebihan mereka yang harus terus dikembangkan? Kemudian mungkin bila ada ya sedikit kekurangan yang harus diperbaiki, diasah gitu Pak. Sehingga beberapa tahun ke depan Pak Anup akan dengar kabar lagi, Pak saya sudah jadi ini sekarang. Oh iya. Mungkin ada pesan-pesan khusus itu Pak, sehingga kita bisa sama-sama belajar begitu. Ya. Kembali ke saya sebagai dosen. Itu paling bahagia. Kalau sudah alumninya, mantan anak didiknya jadi orang sukses, pasti melebihi dosennya. Kan gitu. Itu sama dengan harapan orang tua lah. Mendidik, menyekolahkan, membiayai dan sebagainya. Pasti orang tua ingin anaknya lebih berhasil dari orang tuanya. Itu pasti. Dosen juga sama. Ya, tentunya itu sudah saya alami. Kalau saya kunjungan ke berbagai industri sawit, saya dimanapun ketemu dengan alumni, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dengan berbagai, dimanapun juga, sampai ke pelosok pun, ke Merauke, 7 jam dari kota Merauke, ketemu putri-putri asli Papua yang dulu dididik di CWE, udah jadi karirnya udah mantap, ya kan?
kembali ke daerahnya, udah jadi tokoh. Ya kadang-kadang begitu. Ya contoh di putra putri asli Papua yang sudah dididik dan lulus dari CWE kembali ke kampungnya, ke keluarganya dan sebagainya oleh masyarakatnya lebih dihargai. Wow, sudah berpendidikan lebih jadi panutan. Gitu. Jadi kepala desa. Selain mereka kerja di industrinya, itu kebahagiaan. Kalimantan turun dari, jangankan belum turun dari pesawat. Pagi-pagi saya pasti tidur lah kalau penerbangan pagi. Mau turun disapa sama seseorang. Putri lagi. Pak Nugroho ya. Saya toleh. Kamu. Ini mantan bimbingan saya tugas akhir. Ya udah akhirnya ngobrol. Kerja di perusahaan ini, sedang bangun proyek, bangun pabrik. Ini lagi bawa peralatan loh, coba Putri loh. Ini bawa peralatan macam-macam. Nah itu, dimanapun juga, udah. Dimanapun juga udah. Itulah kebahagiaannya. Maka, nah itu, contoh-contoh alumni yang satu, menekuni profesinya, mendalami industrinya. Satu. Kedua, mereka loyal, setia. Ya, nggak mungkin belum apa-apa, belum punya pengalaman sudah jual mahal. Ini hati-hati anak-anak sekarang nih. Anak-anak sekarang nih. Ini saya alami sendiri loh di kampus. Bukan omong-omong atau apa loh. Saya udah paling aduh gitu ya, kadang-kadang ngelus dada, aduh gitu. Kalau anak-anak satu membanding, jangan gitu. Mulai dari nyari perusahaan untuk PKL sudah membanding. Perusahaan A ada uang saku, perusahaan B kok nggak ada, atau ada tapi kok lebih besar sana ya kan? Dibanding dulu. Ini belum lulus, belum punya pengalaman, udah ada tanda petik. Saya selalu bilang di dalam kelas, ya ini pengalaman pribadi juga, pastilah kita itu belum, baru lulus, masih pengalaman nol. Sudah Tuhan yang ngatur, kamu akan mendapatkan pekerjaan di mana. Tekunin itu. Kalau kamu serius nekunin, pasti Tuhan akan kabulkan, dapatkan pekerjaan. Ya. Itu udah, itu hukum alam itu. Kalau saya, asal kamu tekun, serius nekunin, ya. Kalau sudah mendapatkan perusahaan A yang menerima kamu, tekuni dulu, cari pengalaman dulu. Jangan belum sudah membanding berbagai hal, ya. Ada uang saku kayak atau gajinya berapa Loh, ini bukan perusahaannya siapa ini kita cari kerja. Sekarang semakin susah loh, tidak mudah artinya mencari kerja. Kalau sudah lulus itu kampus lepas, ya, kamu mau jadi apa kelak, kuncinya di dirimu sendiri. Udah itu di dirimu sendiri. Ya, jadi para dosen yang udah bekali ilmunya maupun pengalaman hidupnya itu ke anak-anak, ya. Tinggal anak udah lulus langsung terjun ke lapangan, ketemu dengan dunia yang nyata, ya. Jangan terus pasang tanda petik, pilih-pilih. Itu satu, ya. Jadi selain salary, uang saku dan sebagainya, yang kedua ya tadi, jangan gampang jadi kutu loncat, lari malam. Itu loh. Itu yang, karena ya sudah tadi ya, tekunin ya dengan segala macam kondisinya. Jangan terus tergoda dengan berbagai hal yang akhirnya belum setahun, baru berapa bulan kampus sudah memberikan fasilitas, perusahaan seleksi, kamu udah dipilih oleh perusahaan, udah terpilih dari yang lain, ya kan? Kan itu udah pilihan. Kok kamu setelah kerja baru sebulan 2 bulan, saya dengar lari malam, aduh, saya kadang-kadang ngelus dada. Nah ini, ya, ini yang ya
ada ya tadi saya katakan perbedaan generasi mau tidak mau kita berupaya terus tetap menggali. Jangan satu, yang kedua ada jangan pindah-pindah. Dimanapun HRD itu kalau nerima orang mesti CV-nya dilihat. Ini orang gampang kayak kutu loncat atau apa gitu ya. Ini udah nggak loyal gitu. Ini cari duitnya aja nih. Atau cari anaknya. Kan gitu kan tanda petik ya. Jadi yang ketiga ya buka jejaring. Jejaring sekarang udah nggak bisa sendiri. Udah banyak alumni, kakak-kakak alumni yang sudah jadi itu apa ya tanda petik bos-bos lah di perusahaan dengan berbagai. Ya buka jejaring dengan senior-senior alumni ya. Dimanapun juga siapapun juga lah. Ya bukalah jejaring maksimal sebanyak mungkin. Supaya terjadi ya tadi komunikasi, saling sharing ya toh, untuk menambah profesionalisme kita sebagai nanti kelak. Saya kadang-kadang di kelas juga berikan, kamu harus punya loh road map. Kamu mau jadi apa? Targetnya kapan? Ya. Sekarang kalau kembali ke asal mula ini perlu hanya untuk garis besar, tapi untuk anak-anak muda yang sedang mau cari kerja, seharusnya ini penting, khususnya di dunia sawit. Ya. Kita punya target tahun 2045 adalah kemandirian pangan dan energi dengan produktivitas 100 ton TBO atau TBS ya per hektar per tahun. TBS kalau nggak salah. Sekarang saat ini baru mencapai sekitar 55 ya atau sampai 60 ton TBS. Masih panjang nih. Belum lagi ya dinamikanya dunia sawit sekarang ya itu nanti belum tentu itu bisa tercapai. Tapi artinya apa? Sudah ada roadmap industri sawit itu. Ya untuk 100 tahun Indonesia merdeka, kemandirian pangan dan energi. Dan kita sekarang lihat sawit tidak hanya untuk oleo pangan, oleo chemical, tapi sudah masuk ke energi. Ya. Nah sekarang kita bisa hitung untuk B40 butuh berapa CPO tambahannya kan. Artinya apa? Saya setuju dengan intensifikasi. Ya, peningkatan produktivitas. Dari mana? Dari bibit yang lebih bagus. Program apa? Program PSR. Ya kan? Kalau nambah ekstensifikasi rasanya harus banyak perhitungan dan banyak pertimbangan ya toh. Tapi kalau intensifikasi kan sudah ini PSR belum sepenuhnya tercapai. Ya banyak kendala ya kita hadapin, kita selesaikan. Saya membayangkan ya. Tadi kan kembali lagi ke motivasi ke anak-anak sekarang. Sebenarnya ada satu hal besar yang saya masih agak istilahnya kadang-kadang gelisah juga ya. Saat kami ditunjuk untuk menjalankan program beasiswa, itu sasarannya kan untuk peningkatan produktivitas kebun petani. Dan sampai sekarang lulusan kami beasiswa khususnya masih lebih banyak diserap oleh industri. Artinya apa? Sesuai arahan semula atau sesuai dengan tadi target besar roadmap tadi, yang punya masalah khususnya di kebun rakyat, di mana produktivitas belum meningkat. Apalagi ini dalam negeri ya, dengan perusahaan besar. Belum lagi kalau secara nasional dibandingkan dengan negara tetangga kita yang luas lahannya jauh lebih kecil, tapi produktivitas kok hampir tanda petik hampir sama dengan kita. Ada apa? Kalau mau kan bisa. Iya dong. Kalau mau bisa. Peningkatan produktivitas, intensifikasi. Dari mana? Dari bibit, SDM-nya. Yang lebih kekinian, yang lebih dibekali dengan ilmu sekarang. Ya kan? Dengan peningkatan efisiensi, efektivitas pengelolaan kebun. Ya, pemupukannya dibantu dengan IoT-nya. Nah, itu. Harusnya bisa. Menurut saya, pikiran saya harusnya bisa. Nah, tadi kebun rakyat kan masih banyak PR ini. Ya, harusnya berbagi. Harus ada yang kembali. Ya, tapi harus terus ada pendampingan, jangan dilepas. Ya karena kita tahu beda dengan perusahaan besar kan. Kalau perusahaan sistemnya tata kelolanya udah pasti bagus, baku. Ya, kalau rakyat kan macam-macam. Gitu loh. Tapi ya kebersamaan kita itu harus tetap terjalin, harus tetap
bersama-sama gitu. Itu yang saya masih belum melihat. Jadi ya itu PR kita bersama ya, bukan, tapi dari sisi tadi akan tercapaikah target itu. Gitu. Dimana sawit udah nyata kok. Ya, memenuhi kebutuhan dunia dan sebagainya. Jadi itulah. Jadi tadi ya buka jejaring, nah artinya ya buka pengetahuan tadi dalam industrinya, kemudian jangan gampang kutu loncat, buka jejaring ya kan. Kembangkan terus, enggak, sawit tidak akan ada habisnya. Baik, peluang yang luar biasa ya Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa. Sebagai penutup Pak Nuk, mungkin kita udah di penghujung diskusi. 3 kata kunci suksesnya seorang leader menurut Pak Nuk sebagai tentu dengan posisi Pak Nuk direktur sekarang Pak. Ya seorang leader harus jadi panutan ya, itu satu. Yang kedua, leader ya juga tetap harus menambah pengetahuannya, ya, kemudian menyesuaikan juga dengan lingkungan, ya. Contoh konkretnya, ya mungkin loh ya, saya ini yang perlu kita bicarakan atau contoh konkret aja lah. Ya dunia sawit kembali tetap dunia sawit, yang artinya pengelolaannya kan ya kalau kita lihat para dosen praktisi yang senior itu kan mesti ngalami sendiri pola leadership dari apakah model seperti itu cukup sesuai dengan kondisi SDM yang sudah berbeda generasi dan perkembangan satu beda generasi yang memiliki positif negatifnya masing-masing. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan pengetahuan sudah semakin pesat dan dinamis, ya. Dan permasalahan sawit pun juga masih banyak PR, ya. Jadi seorang leader ya tetap satu sebagai panutan, yang kedua harus tetap mau belajar, yang ketiga menyesuaikan. Yang ketiga harus menyesuaikan. Tadi harus tetap bagaimana merangkul ya merangkul, jangan harus menuntut yang nanti itu tadi ya. Anak-anak sekarang udahlah kita tahu ya toh, mungkin gampang dimarahin dikit udah nanti lepas lagi ya. Harus ada win-win ya, harus sama-sama. Yang muda juga menyesuaikan lingkungan kerja, seorang pemimpin di luar juga harus menyesuaikan yang dipimpin gitu ya. Jadi harus sama-sama. Ya itu, saya rasa itu panutan, belajar terus. Yang ketiga ya saling menyesuaikan. Baik. Saya rasa itu kalau itu pasti bertahan lah. Baik, itu penutup yang luar biasa Pak. Satu lagi Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan ke industri dari Politeknik CWE Pak? Ya. Katakanlah ada ini kesempatan untuk Bapak bisa share ke industri apa yang ingin Bapak sampaikan kepada industri dari sisi dunia pendidikan khususnya Politeknik Kelapa Sawit, Citra Widya Edukasi. Ya, yang pertama pasti saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada dunia industri yang sudah datang ke kampus, sudah bekerja sama dengan kampus ya. Tentunya kampus tidak bisa sendiri. Jadi kita untuk saling berkolaborasi itu sangat kami harapkan. Ya kalau ilmu teorinya link and match sejak zaman Pak Habibie Presiden, Bapak Wardiman jadi Menteri dulu pendidikan ya, atau link and match. Ya sekarang konkret harus, apalagi dunia sawit. Ya, jadi kolaborasi dengan industri itu sangat kami butuhkan juga dari kampus. Kampus karena kami berlatar belakang dengan memang dari industri sawit ya, memang lebih mudah untuk mengetahui ya perkembangan di lapangan. Ya, grup kami juga sama, menyesuaikan pasti. Standarisasi macam-macam, kemudian mekanisasi, kemudian ngikut. Itu lebih cepat kita.
grup kita udah jalankan loh. Jadi anak-anak praktek. Tapi kan tidak hanya untuk grup sendiri. Dengan grup lain yang udah sekian banyak, sekian besar dan sekian di mana-mana juga itu justru lebih afdol, lebih banyak lagi. Karena kan ya syukur mahasiswa kami lebih banyak, ya tentunya nanti akan meluluskan lebih banyak dan membutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak atau kerjasama dengan industri yang lebih banyak. Dan sangat kami welcome sekali, senang sekali kalau kerjasama ini, ya. Saya nyebutkan sebenarnya pentahelik, Mas. Pentahelik. 1, dunia kampus. 2, dunia industri. 3, pemerintah. Ya, 4, komunitas. Ya, komunitas, asosiasi. Ya, petani misalkan. Yang 5, apa? Media. Media ini penyambung semuanya ini. Media, pentahelik, bukan triple helix saja. Bukan hanya kampus, industri sama pemerintah. Nah, sekarang komunitas. Ya, dan media. Jadi media sangat berperan sekali untuk bagaimana memberikan berita baik, berita perkembangan ini, itu dan sebagainya ke masyarakat umum. Nggak mungkin kampus corongnya kan. Ya, semakin canggih medianya itu yang juga kami kerjasamanya sangat butuh juga. Maka tentunya kami dengan berbagai media juga bekerja sama sebaik-baiknya juga. Ya, kolaborasi juga. Gitu. Ini harapan kami. Jadi kolaborasi, sekali lagi kolaborasi. Baik, Terima terima kasih kasih. Pak. Jadi mudah-mudahan ini diskusi kita pagi ini bisa membawa satu informasi tambahan Iya. atau juga ya refreshment Pak untuk teman-teman yang mau masuk ke industri sawit, yang memang akan berkarir ataupun yang baru mau masuk pendidikan begitu. Iya. Dari kami mengucapkan terima kasih Pak Nuk atas kesediaan waktunya di sela-sela jadwal yang padat. Mudah-mudahan seluruhnya ini bisa bermanfaat. Iya. Saya juga atas nama kampus Poltek Sawit CWI mengucapkan terima kasih juga kepada Hai Sawit yang telah memberikan kesempatan untuk kita ngobrol bareng, ngobras ya. Ngobrol bareng yang santai, yang enak. Ya, walaupun yang diomongin ya serius juga nih. Baik. Semoga semakin sukses, sehat selalu. Baik, terima Hai kasih Sawit. Pak. Iya. Baik teman-teman, terima kasih. Di episode SIP Sawit Insight Podcast kali ini kita sudah membahas tentang dunia pendidikan di industri sawit. Mudah-mudahan kita hadir kembali di episode selanjutnya yang juga bisa memberikan banyak kebermanfaatan. Selamat pagi, terima kasih.